Mengapa kejadian ini mencurigakan? Pertama, kejadian ini terjadi pada saat bosnya atau juragannya sedang dalam masalah besar, yaitu Pak FA, yaitu seluruh Nusantara geger ya. Yang kedua, si Sutrimo ini berada di kampung, di Wangon, tahu-tahu dipanggil pulang ke Jakarta. Nah, di telepon pasti pakai telepon ini. Siapa yang memanggil undang ke Jakarta? Yang berikut, dia meninggal di Jakarta kok mengeluarkan kalau benar yang di media sosial itu kan ada buih di hidung, di mulut. Nah, ini berarti sesuatu itu tidak wajaran, harus dijawab apa penyebabnya. Yang berikut, kenapa waktu kejadian itu tidak dilaporkan kepada Polri waktu kejadian di Jakarta? Kan ini tidak wajar mestinya, apalagi ada informasi bahwa yang menolong atau yang mengangkat atau yang membawa ke Wangon itu adalah dari aparat suatu institusi yang tahu akan hukum. Kenapa tidak dilaporkan? Kejanggalan berikut, kenapa langsung dibawa ke kampungnya di Wangon? Kejanggalan berikut, kenapa tengah malam langsung dikubur, tidak menunggu sampai besok? Oh, ini alasan agama. Nah, macam-macam lah. Terus yang berikut lagi, kenapa tidak lama setelah berselang, hanya 1 hari atau berapa, keluarga menyatakan kami tidak menuntut. Nah, kejadian wajar dan langsung mengatakan penyebabnya adalah karena yang bersangkutan menderita sakit gula. Nah, apa sakit gula memang meninggal mendadak seperti itu? Nah, kecurigaan-kecurigaan inilah yang harus dijawab melalui penyelidikan dan penyidikan. Baik, Pak Susno, jadi ketika memang dianggap janggal dan keluarga meminta untuk ekshumasi, jadi pihak kepolisian harus segera melakukan ekshumasi dulu untuk mengetahui penyebab kematian sebelum nantinya berbicara mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. Seperti itukah, Pak Susno? Ya, salah satu diantaranya harus itu. Pak Fitra tadi katakan harus ada saintifik. Ya, saintifiknya dalam melalui bedah jenazah dulu. Bedah jenazah ini untuk mengetahui apakah di dalam tubuh korban itu ada zat beracun gitu. Baik di hati, di lambung, di ginjal, kemudian paru, jantung, dan sebagainya. Ini hanya dokter kehakiman yang bisa. Dokter kehakiman bisa melakukan itu hanyalah dengan melakukan ekshumasi ya. Karena apa? Karena jenazah sudah dikubur gitu. Oke, Bang Pitra, silakan ditambahkan Bang Pitra. Jika nantinya ada berbagai kemungkinan ya, termasuk juga ekshumasi di sini dan memerlukan kerelaan dan pihak keluarga sudah ikhlas dilakukan ekshumasi, apakah memang bisa membuka terang kasus ini? Ini tergantung terkait dengan waktu pelaksanaan ekshumasi. Karena optimalnya ekshumasi itu saya kira dalam 1 minggu. Sedangkan itu dikemukakan sejak tanggal 23 kalau nggak salah ya, 23 Juli. Ini saja sudah tanggal 9 Agustus ya, udah berapa minggu. Jadi waktu ekshumasi saya kira untuk optimalnya hasil ekshumasi itu udah berjalan terus ini. Nah, kalau kita mau menginginkan hasil terbaik ya, otopsinya pada waktu yang bersangkutan meninggal dunia langsung diotopsi ataupun divisum apa penyebab keluarnya busa ataupun berbuih di mulutnya, karena kan di dalam surat formulir yang diajukan ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah itu yang tersebar di berbagai platform media itu kan keterangannya itu mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Nah, tentu kan kalau memang ada kejanggalan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh abang saya Pak Susno, segera kasih tahu kepada Polri. Ada orang yang meninggal dunia tiba-tiba tergeletak seperti itu. Nah, dan kenapa tiba-tiba keluarga hanya menyampaikan mereka menerima dalam keadaan bersih, gitu loh. Nah, bajunya kemana? Itu tadi yang kita tanyakan. Kalau dalam keadaan bersih dan siap dikuburkan, kemana handphonenya, kemana ATM-nya, kemana dompetnya? Itu siapa yang pegang? Nah, apakah juga benar atas nama Peprio Adiono ini sebagai kerabatnya almarhum Sutrimo? Karena di dalam surat yang beredar itu ditulis kerabat. Kerabat dari mana asal usulnya? Karena ada pidananya juga kalau menghilangkan asal usul. Nah, ini bahaya juga, ini harus didalami. Maka dari itu ya kita minta agar penyidik memanggil saudara FA ini ya untuk didalami lebih lanjut terkait dengan proses dan tenggang waktu meninggalnya almarhum, agar ini terungkap kepada masyarakat, karena masyarakat juga mendorong ini agar dilakukan ekshumasi agar penyebab kematian ini segera diketahui oleh publik.
apalagi jangka waktu ini sudah berjalan terus. Untuk optimalisasinya itu saya kira harus segera dilakukan ekshumasi agar ini terjawab semua. Kalau sampai 1 bulan, saya kira hasilnya juga tidak akan memungkinkan lagi gitu loh, karena sudah bercampur dengan zat tanah. Seperti itu, Mbak. Ya, Bang Pitra, jika ditemukan bukti kematian tidak wajar begitu ya, bagaimana seharusnya konstruksi perkara pidananya, membangunnya agar tidak berhenti pada dugaan semata? Menurut saya penyidik harus bekerja keras ya dalam mengungkap kasus ini, karena kan keluarga juga baru lapor kemarin ya. Tentu kan dengan persetujuan yang disampaikan oleh Pak Susno tadi, berarti sudah ada persetujuan keluarga untuk melakukan ekshumasi. Kami mendorong penyidik agar memanggil pihak-pihak yang terkait ya, baik itu dari dokter yang pertama kali menangani perkara almarhum tersebut, terus yang bersangkutan dari FA ini ya yang mengantarkan dia ini, dan menanyakan juga alasan penolakan otopsi pada awal itu kenapa. Nah terus saya minta juga agar ATM daripada almarhum ini untuk diperiksa ke bank. Apakah siapa yang mentransfer, karena kan ada infonya dia dikirim uang 5 juta, itu masih info kan gitu, masih harus didalami. Itu siapa yang mentransfer uang 5 juta itu, terus siapa yang menghubungi yang bersangkutan sehingga pulang ke rumah, ke Jakarta. Nah ini yang menjadi suatu kejanggalan-kejanggalan yang harus dijawab. Karena kalau memang ini tidak dijawab, muncul spekulasi bahwasanya ini adalah pelanggaran HAM ya, karena kita tidak mendapatkan kepastian hukum atas kematian seseorang yang saat ini juga sedang pimpinannya sedang berperkara. Ini harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan, ya hal-hal ini akan menjadi suatu trigger menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya, pihak kepolisian kan berencana memeriksa dokter rumah sakit yang pertama kali menangani Sutrimo. Ini baru pekan depan, Pak Susno. Terlalu lama nggak sih waktu yang kemudian harus dihabiskan oleh pihak kepolisian begitu ya untuk mengusut dugaan kasus ini arahnya kemana? Karena ada beberapa kendala begitu terkait pemeriksaan saksi-saksi dan juga sejumlah pihak yang terlibat di sini, Pak Susno. Kita berharap ya Polri secepat mungkin gitu. Secepat mungkin artinya bila perlu besok pagi. Nah, kenapa begitu? Karena kasus ini sudah menjadi isu yang hangat di publik. Mengapa isu hangat di publik? Karena meninggalnya pertama tidak wajar. Kedua, si korban Bapak Sutrimo ini bekerjanya di tempat ex Jampitsus FA yang sekarang kena masalah. Sehingga mau tak mau, suka tidak suka, itu hak publik untuk menghubung-hubungkan dengan wah FA ini adalah saksi kunci. Wah Sutrimo ini adalah saksi kunci. Sutrimo ini mengetahui semua kejadian di dalam rumah pribadi Bapak mantan Jampitsus dan sebagainya dan sebagainya. Ada tuduhan yang ini sengaja dihilangkan. Nah ini kan merugikan nama baik Bapak mantan Jampitsus FA kalau itu tidak ada kaitan apapun dengan perkara yang dia disangkakan. Jadi harus diungkap supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kalau memang ada kaitan, ya harus diungkap juga mengapa sampai demikian, sejauh mana pengetahuan si korban ini terhadap kasus yang dihadapi oleh FA ini. Dan juga ini pelajaran yang baik bagi penyidik perkara tersangka ex Jampitsus FA ini, agar saksi-saksi yang telah didata yang sangat penting, yang keamanannya kemungkinan akan terganggu, untuk dimintakan perlindungan kepada LPSK. Baik.